Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kandelani. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang apa itu Good Corporate Governance dan apa itu CSR. Nah ya, buat yang masih belum tahu atau belum paham, boleh disimak sampai videonya selesai. Nah yuk langsung aja nih. Pertama ada pengertian dari CSR. Jadi CSR ini adalah konsep ya dari suatu organisasi yang sifatnya itu berbentuk tanggung jawab terhadap stakeholder atau seluruh pemangku kepentingannya. Nah, selain itu ada beberapa metode pengukuran dari CSR. Ada 3 ya, bisa dilihat. Terus gimana sih indikatornya gitu kan? Yang pertama nih kita bahas dulu di indikator pengukuran GRI. Ada indikator kinerja ekonomi, terus ada indikator kinerja lingkungan, kinerja sosial, kinerja dan cara kerja ketenaga kerjaan, kinerja kemasyarakatan, kinerja tanggung jawab produk, dan juga ada pemasaran, privasi pelanggan, dan juga kepatuhan gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada variabel pengukuran ISO 26000. Nah, apa aja sih? Yang pertama nih ada tata kelola organisasi dan perusahaan, praktik ketenaga kerjaan, lingkungan dari perusahaan itu sendiri, hak asasi manusia, dan juga keterlibatan serta partisipasi dari masyarakat. Nah, ada juga nih masalah-masalah yang sering muncul dalam implementasi CSR. Di antaranya ada komitmen awal, analisis kondisi eksternal, dan pengaruhnya terhadap bisnis implementasi itu sendiri, pengukuran dan pelaporan hasil dari implementasi, serta konsultasi dengan para stakeholders. Selanjutnya ada manfaat dari CSR. Yang pertama ada peluang kesempatan kerja, ada pengembangan infrastruktur dan pelatihan kerja. Nah, biasanya manfaat-manfaat ini diberikan oleh perusahaan agar masyarakat sekitar bisa jauh lebih berkembang dan maju daripada sebelumnya gitu ya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu Good Corporate Governance atau yang biasa kita sebut sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Gimana sih gitu ya? Kita singkat aja jadi GCG. Jadi GCG ini adalah merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perusahaan seperti pemegang saham, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu bentuknya ini CSR ini salah satu bentuk dari GCG. Kenapa sih bisa kayak gitu? Ya, jadi beberapa pakar akademis menyiratkan bahwa bisnis ini memiliki komitmen terhadap masyarakat, diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan. Jadi dapat dikatakan juga bahwa CSR ini telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Selain itu, CSR juga membutuhkan sumber daya yang besar loh, meliputi waktu, keuangan, dan hal yang paling pentingnya itu adalah sumber daya manusia. Agar pelaksanaan CSR ini berjalan dengan lancar, maka dibutuhkannya komunikasi CSR. Gimana sih gitu ya? Jadi yang pertama itu komunikasi CSR dan media digital, komunikasi CSR dan media sosial, serta pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan. Jadi kita bisa lihat program apa sih yang mereka lakuin gitu ya di situs atau di media sosialnya. Lanjut ke pentingnya komunikasi interaktif. Nah, komunikasi interaktif ini menjadi salah satu saluran informasi terpenting buat perusahaan karena seiring dengan perubahan dinamika sosial, karena kemajuan teknologi ini tentunya membawa manfaat yang signifikan bagi komunikasi CSR. Mengapa demikian? Ya karena perusahaan dapat menjangkau stakeholders dengan cara yang lebih interaktif. Lalu penggunaan jaringan sosial juga telah menawarkan efektivitas yang memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi CSR kepada para stakeholders dengan lebih mudah gitu. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan investasi berkesinambungan. Jadi investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan dalam keputusan investasi. Nah, alasan dibalik SRI itu sendiri adalah untuk mempertimbangkan keuntungan finansial serta investasi yang bertanggung jawab untuk pembangunan masyarakat. Selain itu, SRI juga telah berkembang dalam banyak hal yang signifikan. Contohnya investasi sosial, investasi berbasis misi, investasi sadar sosial, investasi bertanggung jawab, dan semuanya digunakan secara bergantian. Terus, investasi bertanggung jawab sosial ini dapat berbentuk investasi positif, investasi komunitas, dan juga dana yang dikendalikan oleh pemerintah.
Sekian video kali ini, semoga dapat dipahami bagaimana itu CSR dan Good Corporate Governance. Thank you for watching, bye!